nge-record wajah orang ini nih, dia udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, ada datanya. Kayaknya kalau main judi, bisa kebayar lagi nih nanti. Ternyata ya udah habis. Kalau saya hitungan kotornya itu mungkin bisa ya 3M-an lah ya. Ada take down. Bahwa soal ada lagi itu soal lain. Permasalahan judi online kembali menyita perhatian setelah PPATK membeberkan data perputaran uang judi online selama tahun 2023 ini mencapai 327 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2024 saja pada triwulan pertama ini perputaran judi online sudah mencapai 100 triliun rupiah. Angka yang begitu fantastis dan Satgas Pemberantasan Judi Online langsung dibentuk yang terdiri dari lintas lembaga. Pertanyaannya, efektifkah pembentukan dari Satgas tersebut dan seperti apa sebenarnya sistem di balik judi online? Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Sejak 2017 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan judi online yang secara signifikan. Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Saya akan menemui pendakwa Dennis Lim yang merupakan orang yang sebelumnya memiliki masa lalu dengan kasino, bahkan sempat menjadi bandar dari kasino, mengetahui seperti apa kerja di balik judi online tersebut. Kita akan temukan faktanya. Ya, di sebelah saya sudah ada Ko Dennis Lim. Ko Dennis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mau berbincang dengan Fakta hari ini. Iya, Ko Dennis, kita tentunya ingin ya membicarakan mengenai judi online. Kita tahu belakangan ini kembali disorot oleh Presiden sampai dibentuk Satgas karena perputaran di tahun 2023 ini mencapai 327 triliun. Bahkan di tahun ini aja sampai triwulan pertama di bulan Maret ini sudah mencapai 100 triliun. Saya tentunya ingin berbagi pencerahan kok yang dimiliki oleh Ko Dennis bersama dengan pemirsa juga. Ko Dennis juga pernah berada di lingkaran kita sebut perjudian itu gitu ya sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang, judi online di Indonesia, pandangan Ko Dennis sendiri seperti apa? Pintu masuknya dari sini aja deh. Awalnya dulu itu kami masih ngebatasin untuk mulai main itu bahkan di angka 500.000 untuk deposit. Sekarang tuh ibarat kayak gini, kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi kalau sekarang atau apalagi sekarang ya, dulu itu kalau buka website judi baru itu bahkan ada yang masih bisa bangkrut juga, nggak melulu pasti untung. Karena tadi yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Dan kalau gitu berarti salah satu cara nyikapinnya mereka memang adalah diturunin standar mainnya. Jadi bisa dimulai bahkan dari angka 10.000. Masalahnya orang yang punya kemampuan finansial untuk berjudinya hanya di 10.000, ya mereka belum punya ilmu untuk mengatur finansial itu dengan baik, sehingga akhirnya ya tadilah yang jaga parkir, yang kerja biasa akhirnya pada ikut main, mereka nggak punya kemampuan untuk ngatur itu, ya akhirnya jadi makin ngerembet kemana-mana karena tadi direndahin. Itu salah satu masalah utamanya. Pemain itu nggak ada yang menang ya. Kalau ada yang lagi dapat kemenangan, cuma dua pilihannya. Satu, dikasih atau bandarnya. Atau dua, kalau pengen menang ya jadi bandar, cuman itu aja. Tapi jadi bandar pun kan akan mentok sama aturan Allah. Permainan server itu sebenarnya seperti apa kok sampai pada akhirnya ini awal-awalnya tuh bisa seolah-olah menjanjikan, menang banyak bahkan. Tapi lama-lama rugi banget sampai jual-jual yang tadi Ko Dennis bilang. Mulainya dari logika gini aja deh. Kan itu nggak jin yang buat ya, manusia juga yang buat judi online itu.
Nah, selagi dia judulnya manusia, dia juga punya nafsu, punya syahwat, punya orang yang pengen dia beliin ini itu, punya kebutuhan, perlu makan, perlu itu. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa dia bikin judi online itu dengan pengen ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Kan mustahil. Karena kalau emang niatnya pengen bagi-bagi rezeki dengan tulus ikhlas, yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Mustahil, tapi pemikiran orang sebagian besar seperti itu ya. 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi kan salah satu sifat bawaan manusia, saya pasti si 2 orang yang beruntung tersebut. Karena mereka memang memberikan opsi untuk nih kamu ada yang menang cepat ya, tapi memang diakalin. Kita bahkan di sana bisa istilahnya apa ya, playing God untuk nentuin hari ini siapa yang menang aja itu kita bisa atur. Di belakang itu berarti bukan sistem atau apapun, tapi manusia yang menentukan itu. Bisa di override Operator sistemnya. itu ya? Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang siapa kalah, itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pengen override saat itu juga untuk langsung dibikin kalah juga bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Kalau slot udah jelas. Yang paling sistem. banyak di Indonesia slot kan ya? Slot memang. Poker juga lumayan laku. Kenapa paling banyak itu? Mungkin karena ya tadi ya cepat ngasihnya, jackpot, gambarnya lucu-lucu, tinggal mau sekedar kayak main game, kalau gambarnya sama-sama sama aja keluar. Tapi yang nggak suka slot juga banyak. Makanya dulu ketika akhirnya buka di sana pun pilihan gamenya tuh bervariasi, baik yang sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngakalinnya. Perilaku-perilaku kayak gitu, misalnya orang selalu penasaran, orang selalu merasa tertantang, itu terbaca oleh si operator ini ya berarti? Kami, sehingga dia bisa ya, itu tadi mempermainkan kita. kan itu sebetulnya kelihatan dari jumlah deposit sih. Sistem kan ya sistem ya, algoritma IT coding, Ya. bukan orang. Walaupun orang nanti kan dari dana yang masuk, dari record dari dia awal pertama main dia udah deposit berapa aja, udah kalah berapa aja, itu juga kebaca. Apalagi kan ini sekarang sistem dia mau ganti handphone, internetnya misalkan masih sama, ketahuan. Dia misalkan mau ganti akun lagi atau gimana, MAC address-nya masih sama. Kalau misalkan masih di handphone yang sama, itu kan semua bisa kelihatan. Jadi kelihatan itu orangnya sama. Jadi sebetulnya secara ini kita bisa atur. Oh dia udah benar-benar kalah nih, kalah 100 juta nggak pernah menang, itu bisa kasih menang udah biar dia betah. Nanti itu Jadi juga bisa di-maintain diaturin. gitu ya, Ko ya? Di-maintain juga ada. Karena jangankan yang kayak gini online ya, kasino yang benar-benar jelas-jelas secara fisik kita datang ke gedung kasinonya aja kan banyak CCTV di mana-mana. Itu untuk nge-record wajah orang ini nih, dia udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, itu semua bisa ada datanya. Dan itu termasuk ini ya, Ko ya, berarti untuk servernya sendiri dijalankan dan jadi salah satu trik untuk down up server sendiri ketika dia lagi main, gimana caranya mungkin bisa dimenangkan, tapi lebih banyak jadi kalah gitu, jadi rugi Bisa gitu ya. diatur. Itu gimana sih kok? Bandar juga ada tingkatannya sebetulnya. Gimana Ada yang benar-benar dia bikin game. Jadi orang main di game dia. Oke. Itu ada. Ada yang sebetulnya dia cuma punya duit. Kalau dalam bisnis sekarang ada yang namanya maklon ya. Ya, buatin saya deh produk ini, atau misalkan buatin saya deh website judi ini yang di dalamnya ada permainan ini. Nanti dia tinggal deal-dealan sama para penyedia permainan atau penyedia game-game judinya. Bagi berapa kuenya, bagi berapa? 70-30 ya. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kalah 1 juta, dia dapat 70%-nya, si penyedia permainan dapat 30%-nya. Atau kalau ternyata dia menang 1 juta, ya udah aku bayar 700.000 ke dianya, bandar kamu turun 300.000 ya. Nah, kalau yang kayak gitu, itu bahkan paling modalnya cuma beli komputer, beli laptop, gaji karyawan, sama paling bayar. Kalau kita penyedia, ada yang harus kita bayar dulu paketan berapa. Ada juga kalau memang kenal, udahlah gua bukain dulu. Nanti jadi ada tingkatannya nih. Penyedia permainan, ada supermaster, ada master, ada lagi agen-agen. Siapa aja bisa jadi bandar dong ya berarti. Kalau kenal circle-nya bisa aja. Atau minimal jadi agen aja gitu. Ya udah nih, gua kasih lu akses untuk bisa bikinin akun bagi orang kalau pengen main. Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin karena udah ada yang nyediain permainannya, dan mereka juga perlu
menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan jago IT bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih, saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih judinya permainannya, bikinin gua ini deh, bisa sekalian itu. Bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya, berikut mirrornya kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Ada nggak sih kok tapi yang benar-benar bisa memenangkan game itu ya, judi itu? Sebagai pemain? Sebagai pemain? Nggak ada. Nggak ada. Berarti semuanya sudah dipastikan kalah sebenarnya. Iya. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu itu. Cuman tadi. Siapa tahu saya sih 2 orang yang beruntung itu. Oh, oke. Dennis, sekalian juga Iya. tentunya butuh pencerahan ya. Mereka-mereka ini yang sudah bingung gitu mau ngapain. Ini kita terus-terusan main, nggak dapat apa-apa juga, Iya. tapi penasaran juga gitu. Iya. Mau nutup semua kekalahan itu, apa yang harus dilakukan? Sudut pandangnya diganti yang paling pertama, bahwa kekalahan main judi itu sebetulnya pertolongan. 1, gugurin dosa, 2, alhamdulillah jadi bisa berhenti. Karena kalau menang terus kan nggak bisa berhenti. Jadi kalau menurut Ko Dennis sendiri ini tidak akan pernah bisa berhenti dari sekitaran kita ya, baik itu dari keluarga, dengan cara apapun itu memang kita sendiri mindset sendiri. dari Kita mindset itu sendiri. tadi ya. Kadang kalau ada yang nanya gimana caranya berhenti, gampang, jangan depo, udah selesai. Oke, nah Gitu. sekarang kita tahu kok kalau pemerintah ini kan lagi serius nih menangani ini. Amin, Sekalipun mudah-mudahan beneran serius. tahun ini betul, karena ini memang udah perjalanan yang panjang. Kemarin-kemarin juga sudah mau ditindak sampai Ya. pada akhirnya di bulan April ini nih dibentuk Satgas Ya. lintas lembaga. Kalau dari pandangannya Ko Dennis sendiri, ini semudah apa sih bisa diberantas sebenarnya kalau melihat kasus di Indonesia sudah sangat menjamur ya mengenai judi online? Kalau bicaranya semua dibukanya melalui internet, setahu saya dulu ngurusin kayak gituan sih, seharusnya itu nggak sulit sih Nggak sebetulnya. sulit ya, tapi Nggak kan sulit. banyak banget situsnya. Situsnya Ya. banyak dan ya itu tadi ada yang akal-akalan gitu ya. Di search misalnya saya pernah baca nih Sama- kayak online Ya. gimana caranya biar nggak ketahuan pakai angka 0 misalnya kayak Iya. diakalin kayak gitu kok. Iya, tinggal disisipin lagi di algoritma kan. Ya dia adu pinter-pinteran sih memang ya. Ketika akhirnya dia diganti nih tulisan online-nya O-nya diganti pakai 0. Kita di codingannya tinggal dicari lagi. Kalau ada yang menulis online-nya pakai angka 0, itu juga termasuk yang ikut di blok. Tinggal ditambahin lagi. Ntar dia ngakalin lagi. I-nya pakai tanda seru. Kita tinggal masukin lagi di codingannya untuk bagi orang yang menulis online I-nya juga pakai tanda seru itu. Jadi kan nanti larangannya makin banyak tuh. Bisa sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman Kalau menurut apa Ko ya Dennis, bahasanya? Kalau misalnya betul-betul pemerintahan kita, kemudian juga aparat penegak hukum ini benar-benar serius, bisa berapa lama benar-benar bersih dari judi online? Seharusnya ya, kalau dari imigrasi kerjasama, karena kan orang-orangnya banyak yang dari Indonesia di luar negeri, terus ya badan cybernya ya, yang ngatur kayak segala macam apa yang diakses, kerjasama dengan seluruh provider internet se-Indonesia. Harusnya hari ini juga bisa sebetulnya, semua akses itu diblok. Kan tinggal dibikin aksesnya ditutup semua kan. Oke. Mereka paling akhirnya gimana kalau diakses? Ya udah kan mereka bisa pakai VPN misalkan. Apakah semua orang ngerti cara pakai VPN? Enggak juga. Jadi ya sebetulnya semudah itu. Cuman sekali lagi kadang punten. Kuenya terlalu besar kalau itu ditutup. Bagi orang-orang yang pengen makan kue di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Atas waktunya. Terima kasih banyak. Kita temukan fakta selanjutnya. 1, terus kendaraan yang cash, motor, 2 Dua motor. Dua motor. 1 mobil yang 1 pribadi. gadean. Habis semuanya. Habis. Pemirsa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, kepolisian ini juga menangkap 4 orang yang berperan sebagai operator judi online. Kami akan menunjukkan visualnya kepada Anda pemirsa, di mana tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 4 operator judi online di kawasan Cimanggis Tapos, Depok, Jawa Barat. Ini terdiri dari EP 40 tahun sebagai pemilik channel YouTube yang memposting video berkonten permainan game online slot Hicks Domino dan Royal Dream. DYP 37 tahun
DA 24 tahun dan juga TA 41 tahun. Yang ketiganya ini berperan sebagai admin jual beli dan admin live streaming coin game. Omset dari kegiatan yang dilakukan oleh keempat orang ini mencapai 300 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah per bulan. Pemerintah saat ini tengah serius menangani penyebaran judi online. Kami mendapat kesempatan pemirsa untuk mewawancarai salah satu mantan pelaku judi online yang kemudian ini sudah menghabiskan miliaran rupiah. Berikut faktanya. Sekarang saya sudah berada bersama dengan salah satu mantan pelaku judi online, Mas Nick ya saya panggilnya, yang akan bercerita seperti apa kemudian ini yang mengenal judi online, dampak dan survive atau berjuang gitu ya keluar dari lingkaran judi online itu. Mas Nick, saya ingin dengar cerita dari Mas Nick ya pastinya, karena kita ketahui sekarang judi online lagi disoroti dan kayaknya pemerintah lagi berjuang keras gitu ya untuk kemudian ini memberantas situs-situs itu. Mas Nick sebagai orang yang pernah terlibat di dalamnya, awal mula tahu judi online itu gimana sih? Awal mulanya tahu judi online itu karena banyaknya iklan-iklan yang disebar oleh sales-sales judinya melalui WhatsApp kita ya, iklan-iklan dimanapun kita ditawarin ini, jadi rasa ingin tahu, penasaran, coba-coba kayak begitu. Kita coba main judi online itu. Tahu iklan-iklan dari WhatsApp. Sebenarnya pada saat itu kondisi ekonomi ini lagi ada baik. kendala kah atau kerjaan lagi bermasalah atau gimana Mas? Lagi baik sih Mbak, alhamdulillah lagi bener gitu, lagi bener-bener Stabil sebenarnya. stabil. Nah itu semua kan memang masuk ke dalam satu situs. Seberapa mudah sih sebenarnya situs ini untuk diakses? Artinya gini, registrasinya seperti apa, butuh data-data diri apa di situ? Sangat mudah Mbak. Jadi registrasinya itu kayak kita buka Facebook, kayak kita mau kayak kita itu mau login Facebook, mau daftar Facebook, registrasinya, cuman yang ini ditambahkan hanya nomor rekening gitu. Oh, oke. Masukin Sangat nomor mudah. rekening di situ ya? Nomor rekening di situ. Ada batasan usia? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Berarti bisa disimpulin kalau anak-anak kecil, anak-anak di bawah 17 ini bisa main bisa ya? banget. Apalagi sekarang kan ada deposit yang tukar pulsa. Jadi deposit pakai pulsa. Mungkin bocil-bocil yang nggak bisa transfer ke ATM, tapi dia Nggak punya rekening gitu nggak ya? punya nggak bisa. rekening, tapi dia punya Tinggal transfer pulsa aja iya, beres. tinggal transfer pulsa beres gitu. Itu banyak yang kayak beli tukar pulsa. Oke. Minimalnya 20.000. Oke. Kalau kerugian secara keseluruhan dari awal main nih, dari tahun 2020 sampai 2023 akhir, Hampir 1 M lah Mbak. 1 M. Wow, Hampir gede 1 ya. M ditotalin dia. Berapa kendaraan yang sampai kejual itu Mas Nick? Saya punya truk 4, Truk, oke. ya, mobil saya untuk sama istri saya, walaupun itu Pribadi masih ya? kredit waktu itu 1, terus kendaraan yang cash motor 2 Dua motor. dua motor, 1 mobil yang 1 pribadi. gadean. Habis semuanya. Habis semuanya. Saya boleh tahu urutannya Mas Nick. Jadi kan ini kan sudah mulai kehabisan modal lah ya ibaratnya Iya, untuk kehabisan. menaruh deposito tadi. Yang pertama kali dijual waktu itu apa? Truk Mbak. Truk. Iya, truk saya jual cepet Laku ke berapa? sesama teman pengusaha ekspedisi. Saya jual truk saya yang besar, walaupun sudah tua masih ada harganya tuh kan waktu itu. Tahun 2003 saya jual cepet, laku 90-an Mbak. Itu pun habis juga buat deposit. Habis karena udah nafsu banget, udah otak nih udah bener-bener ngeblank lah, bodoh banget gitu loh pada saat itu, udah gelap banget udah. Ngerasa tuh kayaknya kalau main judi bisa kebayar lagi nih nanti, ternyata ya udah habis. Dan duit itu nggak kembali lagi gitu ya. Bener-bener bodoh. Mohon Tahu. maaf, istri dan anak-anak Awalnya istri tuh nggak tahu, jadi gitu. Istri sesabar apapun kita bohongin. Dan akhirnya pisah. Jadi titik terendahnya Mas Nick ini apa nih? Setelah 3 tahun itu ya? Titik Sampai akhirnya
Oke, saya harus berhenti nih sekarang. Kesatu, kita udah nggak punya apa-apa. Harta, istri, dijauhin dari semuanya, dijauhin dari lingkungan, teman gitu. Nggak ada yang mau main sama kita. Kita pembohong, tukang bohongin orang, gitu kan. Nggak ada yang mau main sama kita, nggak ada yang mau ngedeketin kita, gitu. Ya dari situ kita harus, ayo dong bangkit, kapok gitu loh. Oke. Nah, berarti setelah udah nih semua habis lah ya, ibaratnya Habis, sampai ke handphone nggak punya. Orang yang penjudi itu pasti bolak-balik ke tempat gadai HP. Iya. Kenapa Punya tuh? HP itu, ya digade. Ini misal punya HP yang harga 1 juta, digade sama dia 700.000. Sisanya ya buat main, sisanya dia beli HP yang biasa. Boleh nggak kalau misalnya ditunjukin situsnya tuh seperti apa sebenarnya cara Baik. mainnya, singkat aja tapi Iya. ini bukan untuk mengajari itu sekali lagi karena memang kita menunjukkan bahwa situs itu tuh masih ada dan sangat mudah diakses. Tentu tidak untuk diakses oleh semua orang ya karena ini hanya Iya. bisa terlibat judi online, susah untuk keluar dan tentunya kerugian yang kemudian dialami ini sangat-sangat besar. Ini kalau apa Mas berarti jenisnya? Saya Ini nggak tahu, kalau kayak yang- ada slot dan yang lain-lain Iya. itu pilihannya di mana sih? Pilihannya di sini, Mbak. Permainan atau games-games itu dari sini berarti Mas? Dari sini. Kita milih kayak apa ya? Yang paling banyak tuh slot kali ya. Slot Iya. itu oh ini. Iya. Jadi di dalam kotak-kotak ini kita Ada tinggal pilihan. pilih. Ini pilihan nih kalau slot yang kayak begini. Waktu masuk di semua situs itu hampir sama semua pasti. Ada email dan password yang harus diisi. Ada. Jadi memang wajib punya email. Enggak juga, Pak. Oh, enggak. Ada yang nggak langsung kita dikasih kode verifikasi, nggak harus dikasih kode verifikasi gitu. Jadi kita pakai kode password kita sendiri aja. Nggak harus Semudah itu ya? semudah itu. Ini udah main nih. Ini yang namanya slot. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jauh tampilannya kayak games biasa, tapi Kayak games sebenarnya ini biasa. cara mainnya itu memang harus deposit dulu kah? Atau ini kita bisa ngasal nih meskipun belum ada deposit? Deposit dulu, kita transfer ke mereka dulu. Dan ini posisinya nol ya, nggak ada deposit? Iya. Kita nggak bisa praktekin itu berarti? Oke. Ya, jadi kesimpulannya ini memang gampang banget diakses pemirsa. Hanya dengan username dan password, nggak perlu punya email juga ternyata, nggak ada permintaan batasan usia, cuman rekening ya Mas ya? Iya, cuman cuman rekening rekening. Pernah nggak nemuin, kan ini kan pemerintah gencar banget nih, ngeblokir-blokirin. Ada satu situs yang biasanya Mas Dik buka, itu kebetulan lagi diblokir. Pernah nggak? Pernah. Cuman masih tetap ada link alternatifnya tuh, jadi masih bisa dijangkau. Tetap mereka tuh kita dikirim. Nih kalau mau main yang ini link alternatifnya gitu. Itu yang ngasih siapa? Mereka situsnya ini Oh, di situsnya tuh udah ada ininya sendiri ya, apa link alternatif itu link ya? alternatif, mau yang lokal atau internasional Mau kasih. diblokir pun juga akan selalu muncul. akan selalu link muncul. alternatif. Link alternatifnya ada. Benar-benar masih banyak banget, Mbak. Oke. Ya, sekali lagi itu tadi bukan untuk mengajari ya pemirsa, tapi kita membuktikan bahwa sebenarnya semudah itu kita mengakses judi online dengan usia berapapun. Kemudian juga cara permainannya tinggal kita transfer sebagai deposit Iya. gitu dan Malah ada yang pakai pulsa sekarang. Bisa pakai pulsa juga. Dan minimal untuk deposit itu berapa ya, Mas? 25.000. 25.000. 25.000. Oke. Jadi orang-orang iseng juga bisa aja gitu Bisa yang pada aja. akhirnya keterusan. Terusan. Oke, Mas Dik, makasih banyak Sama-sama. atas ceritanya. Makasih, Semoga Mbak. ini nggak terulang lagi, Amin. kondisinya juga semakin membaik, Amin. baik itu keluarga dalam pekerjaan juga ya. Amin. Makasih banyak Mas Dik. Kita temukan fakta selanjutnya. Kalau saya hitungan kotornya itu mungkin bisa around 3 kali ya, sekitar 3M. sekitar 1.000, 2.000, 2.000, ya 3M-an lah ya. Sejak 2017 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan judi online yang secara signifikan. Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online.
Tidak hanya di Depok, Jawa Barat, pemirsa, tetapi kepolisian ini juga menggerebek salah satu markas judi online yang terletak di Riau, di mana terdapat 33 operator yang kemudian ini diamankan oleh pihak kepolisian. Markas tersebut ini beroperasi sejak tahun 2022, pemirsa, yang kemudian ini memperoleh omset sebesar 18 miliar rupiah sejak tahun 2022. Di mana pihak kepolisian ini menangkap pelaku di dua lokasi berbeda. Yang pertama ini visual yang Anda saksikan adalah di salah satu hotel di Jalan Kakap, Riau. Kemudian untuk yang lokasi kedua ini adalah di kantor Sukajadi, di mana total secara keseluruhan terdapat 33 operator judi online yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Dan mereka ini bertugas untuk membuat dan menjual ID slot sebanyak 1.000 akun per minggu. Kami juga akan mewawancarai satu korban atau satu mantan pelaku judi online lagi, yang dimana ia sudah habis-habisan, sudah kehabisan aset untuk kemudian ini dikerahkan semuanya dalam deposit judi online. Kita temukan faktanya. Sudah bersama saya sekarang Mas Erlangga Bayu yang merupakan mantan pelaku judi online sekaligus korban. Mas Bayu? Mungkin bisa dibilang gitu. Oke, Mas Bayu, terima kasih waktunya. Oke. Mau menyediakan waktu untuk fakta. Saya penasaran sebenarnya. Yang pertama, sebelum kita berbincang mengenai kronologi ya pastinya. Ya. Apa sih yang kemudian ini menarik ya? Orang yang awam tadinya apa sih itu judi online gitu ya, sampai pada akhirnya mau nyoba gitu. Terlepas dari masalah uang. Terlepas dari masalah uang. Ya, artinya gini, kita dalam kondisi tidak kesulitan uang juga sebenarnya, karena banyak juga kan, bukan masalah kesulitan uang, tapi ternyata masih ada spare money, tapi coba-coba misalnya, atau ada niatan lainnya gitu. Kalau menurut saya sih yang dibilang barusan itu agak keliru, karena kalau yang main judi online justru orang yang ada uang gitu kan, yang nggak mungkin akan ada masalah gitu. Oke. Karena yang bermasalah kan saat dia udah uangnya cuman segitu-gitunya, ya terus dia kalah, kayak uang dapurnya lah gitu kan. Nah itu akhirnya kan yang jadi masalah, fenomenanya kan kayak gitu kan akhirnya. Kalau Mas Bayu sendiri, ini memang pada saat itu ekonomi lagi turun, bener-bener lagi nggak ada uang ibaratnya ya, atau pengen nambah aja sebenarnya, penghasilannya pengen nambah, jadi ya udah coba judi online karena diajak atau apa? Kalau saya saat itu saat pertama kali terjun coba-coba ke judi online ini, awalnya itu dari pas kita COVID kemarin tuh 2020 ya. 2020 itu kita lagi COVID. Kebetulan bisnis saya itu bisnis yang cukup terdampak kan, bisnis retail, kita cukup terdampak. Nah, saya tuh nggak mau nambah atau menambahkan atau gimana saat itu, cuma mau mempertahankan aja apa yang biasa saya dapat gitu. Misalnya kita biasa dapat, misalnya saya 100 juta gitu, nah pengennya 100 juta lagi seperti biasa gitu. Balik lagi. Nah tapi kondisi itu kan saat itu nggak memungkinkan dong. Jadinya kita benar-benar tergerus sampai ya udahlah nih, sisa itu mau diapain lagi, apalagi tuh terus saya juga sempat kena COVID-nya juga gitu. Jadi sempat stres juga kan saat itu. Ya udah di situ ya udahlah, kerjaannya juga cuma tidur, main handphone apa, ya udah akhirnya kena deh tuh kayak di situ. Dan itu kan juga nggak langsung menang, nggak selalu menang juga. Betul. Ketika kalah, Mas Bayu sempat kepikiran nggak sih, ini gue bisa bangkrut nih kalau misalnya kayak gini terus, atau nanti akan rugi atau kehilangan uang lebih banyak lagi, dan akhirnya stop gitu? Apa yang kemudian ini setelah kalah harus main lagi? Kalau saya kebetulan bisa stopnya itu karena pas udah habis sih. Jadi ya kalau kepikiran mah kepikiran aja ya saat itu. Wah ini kayaknya gue bisa bangkrut nih kalau gini terus. Ya cuma kepikiran, tapi tangan tetap main. Tapi cuma kepikiran aja gitu. Nah baru kepikiran pas udah nggak bisa, tangan udah nggak bisa mencet lagi nih, kita udah nggak bisa main lagi. Kehabisan modal lah ya? Kehabisan modal, nengok ke garasi lah. Mobil udah nggak ada. Mobil yang sempet waktu digade atau langsung dijual sih? Waktu itu saya gade. Nah yang sempat digade ini jenisnya apa ya? Yang digade itu ini minibus Alphard. Ada Alphard sama sedan. Sedan itu Camry. Nah itu kenapa saya gade? Kan kalau dua-duanya digadai tapi bukan dijual? Enggak, kan kalau digade masih ada di rumah Mbak.
Kalau udah saya jual kan hilang. Dan kan? lebih cepat juga ya untuk dapat duitnya. Lebih cepat. Saya sih concernnya bukan ke lebih cepat. Mungkin jual murah bisa lebih cepat gitu. Tapi biar orang kan saya juga ngejaga malu apa ya, biar orang nggak tahu atau apa ya, mobil kan tetap ada di rumah gitu. Karena saya gade gitu. Lucunya mobil pertama saya gade baru cicilan, belum cicilan kedua Mbak. Mobil pertama tuh yang mana? Mobil yang pertama kali itu yang Camry dulu. Nominalnya berapa sih Mas? Yang pertama, yang Camry ini digade laku berapa? Ya mostly average ya, dua-duanya itu sekitar around 2,5 sampai 300-an. Dua-duanya? Satu-satu. Oh, oke. Jadi 300 Per mobil. 300 per Ya, mobil. Dan itu semua habis, nggak Habis. sisa untuk judi online semua. Nggak tersisa. Saya kalau sekarang mikir kayak, ya kali kehabisan duit segitu udahlah gitu. Ini kenapa harus mau balikin lagi gitu. Jadi saya bingung, ini candu atau memang balas dendam yang harus saya balas gitu. Karena kalah itu tadi. Karena kalah gitu. Apakah ini candu atau apa? Yang penting saya udah di dalam kondisi yang lingkaran setan itu tuh. Dari pinjol, belum masalah rekanan bisnis, terus judi online ini juga. Kendaraan lainnya ada selain 2 mobil ini? Motor ya tadi kalau nggak salah tahu. Motor, kendaraan. Sisanya yang gede sih duit cash sih Mbak sebetulnya. Kalau motor kan kendaraan cuma segitu aja kan. Motornya jenis apa? Nggak nyampe 1 M kan itu. Apa itu? Nggak bisa Kak, dengan kendaraan itu. Kerugiannya maksudnya. Cuma yang banyak tuh di cash sih Mbak. Di cash. Di PT cash kita. Kalau di cash sampai berapa? Ya misalnya satu hari saya misalnya toko omset 15 juta udah habis. Gitu. Misalnya hari ini omset berapa? Habis. Nggak kebayang sih itu banyak banget pastinya 2 mobil itu aja tadi kalau bisa ditotalkan bisa sekitar 600 juta kerugiannya. Belum lagi untuk aset-aset lainnya, kendaraan lainnya, cash juga. Berapa totalnya kerugiannya selama kurang lebih 2 tahun itu Mas? Kalau saya hitungan kotornya itu mungkin bisa around 3 kali ya, sekitar 3 M? Sekitar 1.000, 2.000 ya 3 M-an lah ya. Tapi paling banyak waktu emang main slot ya? Iya karena semudah itu. Oke. Kita mau main apa? Kita paling dekat ke Malaysia, Singapura. Minimal kita udah well prepare, kita punya budget sekian. Enggak, kita cuma punya 20.000 depo, terus tapi ntar sore nggak tahu makan apa gitu kan. Kalau pas main itu sampai buka berapa sih Mas? Maksudnya berapa kali permainan atau apa istilahnya? Aplikasi? Ya bisa tap lah ya, Tap, browser ya, kita sebutnya browser gitu. Itu saya tuh pernah ya iseng tuh sampai 5. Jadi 5 layar. Jadi kan kayak basicnya itu saya kan trading ya, trader juga. Jadi ada layar nih banyak nih. Iseng aja satu game yang ini, layar ini game yang ini, layar ini game yang ini. Hancur semua, nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang, satu pun. Padahal rata nih. Oke masuk ya. Misalnya 5 website nih 1 juta, nggak ada yang menang. Kalau kangen mah ada aja Mbak, gitu. Kalau kangen gitu. Apalagi sekarang. Apa yang dikangenin kalau kalah juga kan? Kita kan pasti ingetnya ini udah ngabisin duit, ngabisin aset semuanya. Apa yang dirasain gitu sampai akhirnya penasaran nyoba lagi? Entah kenapa mungkin teman-teman yang nonton juga mungkin sama ya kayak saya. Saat ada experience tuh dia nggak mungkin ke-recall yang jeleknya sih. Oke. Pasti dia mikirnya yang bagus-bagus aja. Apalagi kayak penjudi munafik kan, kalah gue anjir, gue berhenti deh. Baru dapat 200.000 aja udah ngedon hatinya, langsung depo lagi. Kan kayak gitu. Jadi emang tuh kangen-kangenan, tapi ya kita kontrol diri aja sih gitu. Nanti gimana itu pelan-pelan pasti akan hilang kok. Pelan-pelan lo akan tahu kayak ini nggak berguna. Ternyata yang gue butuhin cuman killing time, bukan uang yang gue cari. Ya killing time aja. Ternyata gue setiap pagi berapapun isi saldonya gue udahan kok. Gitu. Saya udahan kok berapapun isi saldonya setiap pagi. Jadi ya kalau bisa sih ya prosesnya begitulah. Karena memang itu susah banget sih Mbak, parah. Untuk keluarnya ya? Parah banget. Ada take down. Bahwa soal ada lagi itu soal lain yang kita akan hadapi terus.
Pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dimana salah satunya adalah dari Kominfo atas arahan Presiden Joko Widodo. Kita akan cari tahu apa kemudian ini langkah konkret dari Kementerian Kominfo. Kita temukan faktanya. Sudah bersama saya saat ini Bapak Budi Ari Setiadi yang merupakan Menteri Kominfo. Pak Menteri, tentunya kita mengetahui ya kalau sekarang fokus dari pemerintah belakangan ini adalah judi online. Belakangan juga sudah dibentuk Satgas berkaitan dengan perintah dari Presiden langsung begitu ya. Nah ini sebenarnya sudah diketahuikah untuk porsi Kominfo ini seperti apa, kemudian nanti mekanisme dari pemberantasan judi online ini seperti apa, karena kita tahu juga bahwa ini bukan hal baru begitu Pak Menteri. Jadi memang pemahaman kita pemberantasan judi online ini harus melibatkan lintas kementerian lembaga, khususnya lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan yang saling kait-mengkait. Karena sifatnya misalnya begini, judi ini kan extraordinary, teritorial, melibat lintas negara juga, sehingga Kementerian Luar Negeri harus dilibatkan, PPATK, aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan Agung, OJK, selain juga Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN. Nah ini sedang dikoordinasikan, nanti dipimpin oleh Menko Polhukam. Baik, apa yang kemudian ini membedakan langkah pemerintah kali ini dalam Satgas, dibentuknya Satgas ini dengan sebelum-sebelumnya? Kan melalui perjalanan yang panjang sekali Pak Indonesia untuk memberantas judi online. Yang sekarang ini lebih holistik, lebih komprehensif. Seperti apa contohnya? Ya itu kan pelibatan lintas kementerian lembaga ini kan supaya penanganannya lebih holistik, lebih komprehensif, gitu. Kominfo wewenangnya hanya sebatas men-take down di hulu. Tapi kan langkah-langkah selanjutnya misalnya soal sistem payment sistemnya, lembaga keuangan ini kan OJK. OJK, ya. Gitu loh. Terus penindakan hukumnya kan kepolisian dan kejaksaan, gitu. Selain juga ada langkah-langkah diplomatik untuk melobi negara-negara tetangga kita. Karena di negara-negara kita ini di ASEAN legal, sebagian besar legal. Tindakan judi ini, kegiatan judi ini legal di mereka. Cuman jangan ke kita dong. Gitu. Yang pasti kalau dari Kominfo terus tegas untuk melakukan tugasnya untuk men-take down seluruh situs yang mengandung unsur perjudian. Sebenarnya kendala dari pemerintah ini apa? Kalau kita berbicara mengenai langkah Satgas masih tetap mengenai take down yang dilakukan Kominfo, sementara kita sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Begini, kita nanti akan mulai dari 5.000 rekening yang sudah diblokir oleh OJK untuk menelusuri siapa-siapa aja. Kita akan tracing dari sana. Tracing dan tracking ini siapa aja yang terlibat. Biar aja nanti aparat penegak hukum yang bertindak. Yang pasti dengan kerja yang kolaboratif, koordinatif, komprehensif. Ini kan pendekatan komprehensif nih. Semuanya kementerian lembaga terlibat. Jadi payment sistemnya kita cek, rekeningnya kita cek. Saya juga sudah bersurat ke seluruh perbankan nasional tidak memfasilitasi. Artinya kalau dari Pak Budi sendiri memandang pemblokiran yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini, sekalipun masih ada gitu ya, ini sudah terbilang efektifkah Pak? Paling tidak nggak memudahkan mereka untuk beroperasi. Setidaknya sampai tahap itu. Nggak gampang gitu loh. Mau apa? Udah nggak se-permisif. Sebelumnya kita bertegas ada take down. Kita tunjukin kita serius. Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sangat serius untuk pemberantasan judi online. Bahwa soal ada lagi itu soal lain yang kita akan hadapi terus. Dan juga teknologinya berkembang terus kan. Kapan kira-kira kita akan mungkin secepatnya akan dari judi online? Kalau soal bersih kayak seperti begini, kayak narkoba, kriminalitas, ya kan? Ini kan penyakit sosial kategorinya. Termasuk judi online kan penyakit sosial. Kriminalitas. Ya kita berusaha meminimalisir. Ada target mungkin dari nanti kita Presiden. tunggu instruksi lebih lanjut dari Pak Presiden. Tapi yang pasti kalau soal ini kan sama kayak narkoba, sama kayak kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Gitu. Mengapa kemudian ini judi online dianggap menantang, masih menjadi PR pemerintah sampai sekarang? Karena banyak sekali oknum-oknum yang kemudian ini terlibat langsung dengan judi online ini sebenarnya. Anda tanggapannya seperti apa? Ya banyak yang cynical seperti itu.
ini orang-orang terlibat. Menurut saya enggak lah. Nggak ada. Ini cuman isu yang disebar-sebarkan oleh para pelaku dan bandar judi online. Gitu. Dia seolah-olah bisa kenal si A, si B, si C, oknum cuma ngomong doang, omong-omong aja. Jadi Anda membantah ya jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini sengaja dipelihara? Enggak, itu tuduhan yang terlalu berlebihan. Kalau dia cuma dipelihara atau apapun, saya juga bukan sekali dengar 10 mungkin 100 kali kayak dengar ini terlibat, aparat ini terlibat, enggak lah, itu diskredit aja. Pak, mungkin himbauan juga untuk masyarakat ya, Nah, ini karena yang kan penting. mereka ada yang kesulitan juga keluar dari lingkaran judi online dan lain sebagainya. Begini, kami mengimbau kepada masyarakat bahwa judi online ini merusak perilaku generasi muda kita, merusak masyarakat, khususnya rakyat kecil yang akibat perilaku atau praktek judi online ini betul-betul terjerat. Dia terjerat pinjol ilegal, kriminalitas, dan akhirnya merusak masa depan bangsa. Baik, kita harapkan memang segera bisa diberantas Ya. Pak ya. Paling tidak ini udah ada langkah kan. Ya. Ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, kita mau ke sana lah. Udah jelas itu. Tinggal bahwa kita sampainya kapan, nanti tunggu waktu aja. Gitu. Baik, Pak Budi terima kasih banyak Terima atas waktu kasih. dan juga penjelasannya kepada kami. Sehat selalu, Pak Budi. Sehat selalu. Pemberantasan judi online ini masih menjadi PR pemerintah dan membutuhkan kesadaran masyarakat. Kominfo menyebutkan bahwa banyaknya situs judi online menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memblokir situs tersebut dari tahun ke tahun. Pelaku judi online menyebutkan mereka sudah habis-habisan, bahkan kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Nyatanya, tak ada satupun permainan judi online yang menguntungkan mereka, namun justru sebaliknya. Pemain ini dipermainkan oleh sistem. Kita harapkan semoga Indonesia dapat terbebas dari judi online secepatnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.